Ada yang Salim? Ya, mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua adik-adik? Semoga tidak terkena Omikron ya. Jadi malam ini kita lanjutkan materi terkait teknik komputer jaringan, yaitu konfigurasi DHCP server. Bagi adik-adik yang belum kenal saya, bisa dilihat nama saya di PPT. Langsung saja masuk di materi ya. Apa itu DHCP? Jadi DHCP itu adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang dimana fungsinya supaya perangkat yang dapat dengan mudah menyebarkan IP address ke sebuah jaringan secara merata, tanpa harus men-setting IP secara manual ke setiap perangkat yang terhubung. Nah, prinsip kerja DHCP server. Jadi berbicara soal konfigurasi DHCP server ini adalah membuat IP address secara otomatis bagi perangkat yang terhubung ke jaringan. Maka DHCP server ini merupakan sekumpulan alamat yang memang diizinkan untuk dipakai kepada setiap klien yang disebut juga dengan DHCP pool. Lalu setiap klien atau perangkat yang terhubung ke jaringan akan menyimak IP address dari DHCP pool yang sudah ditentukan oleh DHCP itu sendiri. Umumnya dapat dipakai beberapa hari. Next. Jika waktu sudah mencapai masa tenggat, maka klien akan meminta IP address ke server sesuai dengan IP address yang sudah dilakukan konfigurasi DHCP server sebelumnya. IP address pun yang diminta ini bisa baru atau juga bisa diperpanjang. Nah, adapun klasifikasi DHCP server. Yang pertama, DHCP scope, yang dimana merupakan kumpulan IP address yang disewakan kepada DHCP klien. DHCP scope ini dikonfigurasi oleh administrator menggunakan konfigurasi DHCP server. Jenis DHCP ini adalah jenis yang paling umum di mana alamat IP disewakan dalam beberapa waktu tertentu. Sebut saja jenis DHCP list yang memiliki masa aktif hingga 3 hari lamanya. Informasi mengenai DHCP scope ini akan disimpan dalam satu database yang berada dalam DHCP server. Nilai dari alamat IP yang disewakan ini dapat diambil dari DHCP pool untuk mengalokasikan IP address dalam jaringan. Dan apabila terjadi kesalahan terhadap konfigurasi DHCP server, adalah kesalahan terhadap konfigurasi DHCP scope. Kedua, ada dikatakan DHCP list, yaitu reservation, yang dimana pada batas waktu penyewaan IP address ini diberikan kepada klien DHCP dari DHCP server. Biasanya konfigurasi server list ini dilakukan oleh seorang administrator menggunakan konfigurasi dalam sebuah sistem operasi khusus untuk server seperti Windows NT Server yang memiliki fitur DHCP Manager. Selain Windows Server, Anda juga bisa menggunakan Windows 2000 ke atas yang memiliki fitur Microsoft Management Console MMC. Setting DHCP Server, DHCP List juga sering disebut sebagai reservation. Ketiga, ada DHCP Option, yang dimana adalah pilihan atau tambahan pengaturan IP address oleh DHCP Server ke klien. Biasanya DHCP option ini diberikan apabila klien meminta IP address kepada server. Server akan memberikannya setidaknya sebuah alamat IP dan sebuah subnet jaringan. DHCP server juga dapat diaplikasikan oleh semua server dan klien DHCP scope tertentu atau kepada sebuah host tertentu dalam jaringan. Ya, mungkin itu materi pada malam hari ini. Untuk tugasnya sudah saya upload di Google Classroom ya. Jadi mohon dikerjakan sesuai batas pengumpulan yang terkait. Mungkin itu yang mau saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, kan ini DHCP, apa itu scope di dalam DHCP? Pertanyaan yang bagus. Jadi DHCP scope ini itu adalah kumpulan IP address yang disewakan kepada DHCP klien. Nah, cuma bedanya dari DHCP yang lain-lain itu, di mana alamat IP yang disewakan ini hanya dalam bentuk beberapa waktu selang. Jadi bisa lama, entah 3 hari, 7 hari, bahkan 1 bulan bisa. Bagaimana Dek? Sudah dimengerti? Oh iya. Atas nama siapa Dek?
Siapa? Alexander Touchscreen dengan Oh ya, NIM 192904. oh ya. Kenapa Mursalim Bintang ketawa? Kenapa dia mau bertanya? Batuk, Pak, batuk. Oke, siap, siap. Ada lagi yang mau bertanya selain Alexander? Fajar katanya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, kenapa Mursalim? Fajar mau bertanya, Fajar. Oh, Fajarin ya. Fajarin mana? Kenapa mukanya tidak muncul? Apa? Ya, silakan. Saya juga Pak masih ada pertanyaan. Ya, Pak. cuma satu kali, satu orang. Mau izin ke toilet tuh Pak. Kenapa Rif Fadil? Mau izin ke toilet. Oh, silakan, silakan. Silakan. Oh ya Pak, baik. Matikan Terima kamera. kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanyakan ini, saya ada 2 komputer di rumah. Nah, saya mau Nah, pakai dengan 2 IP yang sama. Situ apa yang akan terjadi kalau 2 IP yang sama dipakai dalam komputer, Pak? begini. Apabila kita menggunakan IP yang sama, pasti tidak bisa. Karena dalam jaringan itu ada namanya traffic. Apabila IP yang satu komputer satunya dan komputer yang lainnya sama, maka akan terjadi tabrakan dalam trafik jaringan. Jadi IP itu harus berbeda, entahkah kelas A, B, C, misalkan 192.168.0.2 di anggaplah PC A. Di PC B itu 192.168.0.3. Jadi harus berbeda karena akan dilakukan transmisi data bagi yang mengirim maupun yang menerima. Mungkin begitu deh. Bisa dimengerti? Ya Pak, mengerti. Oh, pintar-pintar. Salim mau bertanya deh atau sudah? Enggak. Salim selaku ketua kelasnya. Oh, saya lagi Pak. Kan tadi kita bilang ada yang terjadi konflik. Kalau begitu, jadi bagaimana caranya ditahu itu kalau terjadi konflik, Pak? Kapan kita tahu akan terjadi konflik itu? Pas untuk mau mengirim datanya itu tidak ada terjadi apa-apa. Misalnya muncul ada itu di komputernya adik-adik sekalian. Saat kita mengirim data pasti ada tes IP-nya. Di saat kita tes di laptop kita, kita yang sebagai pengirim, kita yang sebagai sending ceritanya, kita tekan Windows R baru CMD command prompt. Kita apabila kita mengetik IP config atau kita yang paling dasar tes ping ke IP yang kita tujukan, apakah apabila di sana ada namanya ping reply, berarti kita sudah terhubung dan besar kemungkinan data yang kita kirimkan sudah sampai ke penerima. Apabila destination unreachable, berarti ada yang bermasalah dengan koneksi kita atau terhubungan antara komputer yang lain. Saya kira itu deh, karena waktunya sudah mau habis. Iya. Serahkan untuk ketua kelas untuk mengakhiri. Cepat, terima kasih Pak. Jelas. Ya, sama Alexander. Marsalim mungkin bisa sudah diakhiri Google Meet-nya. Ya karena kebetulan juga waktunya sudah habis dan jam 10 malam. Oh ya betul. Sudah Selesai. waktunya untuk istirahat kalian dan mabar juga kalau bisa. Ya. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati